Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba membahas terkait progres penetapan NIP P3K Guru 2022. Apakah TMT Juni atau Juli 2023? SPMT itu teman-teman ya menjadi penentu gaji pertama ya. Jadi ingat ya, kalau SPMT tidak keluar juga, meskipun Bapak Ibu sudah punya SK, sudah punya TMT, NIP itu belum bisa gajian Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, kita tanpa berlama-lama lagi langsung saja to the point ke informasinya. Di sini kita berdasarkan di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia bernomor 49 tahun 2018 ya, nomor 49 tahun 2018. Ini tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini aturan dasarnya teman-teman ya, perhitungan terkait dengan TMT, SPMT ataupun penetapan NIP daripada P3K Guru tahun 2022. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk penentuan NIP P3K Guru tentunya itu ada aturannya ya. Di sini dikatakan bahwa keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Jadi nanti PPK yang mengusulkan NIP ya kepada BKN untuk mendapatkan nomor induknya. Kemudian sesudah itu penerbitan nomor induk P3K yang dimaksud pada ayat keempat itu diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaiannya. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat ya, 25 hari sejak waktu penyampaian. Nah, jadi kalau misalkan penetapan NIP-nya itu Pemdanya itu mengajukan pada tanggal 31 Mei, maka Pemda akan mendapatkan kembali NIP dari BKN itu setelah 25 hari sejak pengusulan NIP yang dilakukan PPK kepada BKN. Karena sudah sangat jelas di sini Bapak Ibu ya, sudah sangat rinci di sini dikatakan bahwa penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterima oleh PPK itu paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi dari PPK ke BKN, kemudian BKN 25 hari itu diserahkan kembali kepada PPK. Nah, disitulah bisa terlihat ya jelas bahwa SK terbit kapan Bapak Ibu ya, itu berdasarkan dari pengolahan atau penerbitan NIP P3K yang diusulkan oleh PPK ke BKN. Kemudian kalau tidak ada halangan 25 hari kerja, maka nomor induk itu akan kembali diterima oleh PPK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Ini lebih mendetail lagi kalau tidak salah. Nah, di sini juga dikatakan Bapak Ibu ya, selain itu SPMT ini adalah merupakan salah satu syarat agar pegawai bisa mendapatkan gaji serta tunjangan. Nah, misalkan ya, jika TMT Bapak Ibu itu sudah terbit, namun SPMT-nya juga belum terbit, maka seorang pegawai itu belum bisa mendapatkan gaji dan tunjangan. Nah, jadi bukan hanya TMT yang menjadi penentu Bapak Ibu ya, bukan hanya SK, tapi menjadi penentu adalah surat perintah melaksanakan tugas ya. Jadi SPMT ini adalah syarat utama, syarat mutlak ya untuk mendapatkan gaji serta tunjangan P3K Guru dan P3K teknis pastinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat, dan di sini dikatakan bahwa untuk pengusulan penetapan NIP P3K Guru sebelumnya 28 April sampai 22 Mei diperpanjang sampai 31 Mei 2023 ya. Jadi kita lihat kalau misalkan Pemdanya itu mengusulkan NIP-nya tanggal 28 April Bapak Ibu ya, 28 April NIP-nya ini
Pemdanya mengajukan, maka kemungkinan mengajukan kepada BKN ya, tanggal 20, anggaplah tanggal 28 April mengajukan NIP kepada BKN. Nah, jadi kemungkinan itu kita berhitung di sini, berarti NIP itu akan datang kembali ke Pemda, ke PPK itu sekitar tanggal 31 Mei 2023, karena itu butuh waktu hampir 1 bulan Bapak Ibu ya, 1 bulan untuk pengajuan NIP P3K. Jadi kalau misalkan Pemdanya mengajukan NIP itu tanggal 28 April, maka itu bisa NIP-nya datang di tanggal 31 Mei. Tapi kalau misalkan Pemdanya mengajukan NIP tanggal 22 Mei, maka kemungkinan besar NIP-nya itu baru sampai lagi di Pemda itu di pertengahan bulan Juni Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini kan usulannya seperti ini. Nah, misalnya pengisian DRH selesai ya, kemudian BKN mengusulkan NIP ke BKN, itu butuh 25 hari. NIP yang dari BKN itu diterima kembali oleh Pemda. Nah, nanti setelah NIP diterima oleh Pemda, barulah dibuatkan kontrak perjanjian kerja. Nah, inilah yang menjadi dasar nanti untuk penerbitan SK P3K Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa buat semacam prediksinya Bapak Ibu ya. Kita bisa buat prediksinya di sini. Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Misalkan seperti ini logikanya ya. Misalkan seperti ini. Misalkan Pemdanya mengajukan NIP kepada BKN tanggal 22 Mei Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau tanggal 22 Mei diajukan NIP, maka butuh waktu 25 hari agar NIP itu terbit dari BKN dan diserahkan kembali oleh Pemda. Berarti kita bisa menghitung 22, 20, berarti kita hitung saja 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sekitar tanggal berapa Bapak Ibu ya? Di sini kita bisa lihat tanggal 14, 15 Juni ya, tanggal 14-15 Juni itu NIP sudah diperkirakan sudah ada di Pemda. Kalau usulan penetapan NIP-nya mulai tanggal 22 Mei. Jadi yang menentukan kapan NIP itu ada di tangan Pemda itu berdasarkan usulan awal, tanggal berapa awalannya Pemda mengajukan NIP kepada BKN, karena butuh waktu 25 hari Bapak Ibu. Jadi anggaplah 22 Mei Pemda sudah mengusulkan NIP, maka tanggal 14, tanggal 15 NIP itu sudah di Pemda. Kita prediksi saja ya, tanggal 14-15 Juni NIP itu sudah diterima oleh Pemda kembali. Nah, di Juni ini anggaplah Pemda langsung mengolahnya, kemudian membuatkan semacam perjanjian kerja untuk ditandatangani. Setelah itu dari perjanjian kerja inilah SPMT dan SK P3K itu bisa terbit Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu logikanya sebenarnya yang harus Bapak Ibu perhatikan ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan NIP diterima tanggal 14-15 Juni, berarti kemungkinan besar SPMT dan SKTMT itu akan terbaca di bulan Juni Bapak Ibu. Meskipun nanti SK itu anggaplah diberikan di bulan Juli 2023, tetap terbaca TMT-nya dengan SPMT-nya di bulan Juni. Nah, jadi SK-nya ini bisa diserahkan di sekitaran ini tanggal 19, 20, 21 atau di tanggal 26, 27, 28 ya, di bulan Mei SKP 3K-nya. Dan TMT-nya juga terbaca Juni. Biasanya SPMT untuk saat sekarang ini biasanya sama dengan TMT. Jadi kemungkinan besar itu kalau misalkan usulannya tanggal 22 Mei, maka SK itu bisa diserahkan tanggal bulan Juni 2023 dengan bulan Juli 2023. Kalau misalnya ada halangan di bagian sini, maka kemungkinan besar SK itu baru terbit atau diserahkan di bulan Juli 2023. Jadi TMT-nya itu ada dua kemungkinan, itu antara Juni dengan Juli, seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini ya estimasinya, dan untuk lebih amannya lagi kita tunggu saja informasi resmi dari BKPSDM masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.